Aslah, air minumnya umat Indonesia. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hingga saat ini kita masih bisa merasakan lezatnya nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian dalam rangka untuk memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, untuk mari kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap kepada Allah agar rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala semakin bertambah. Karena ilmu yang kita pelajari ini harus mendatangkan atau menjadikan rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala semakin tinggi. Karena di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seseorang semakin berani kepada Allah tabaraka wa taala. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak menimbulkan, ilmu yang tidak membuahkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di majlis yang mulia ini kita bersama-sama mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan kita kepada Allah, untuk menambah rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan dengannya kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan kita sempat membahas di majlis yang mulia ini satu hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita semua telah mempelajari hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'mal binniyat, dan telah kita habiskan dalam satu pertemuan tersebut. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya tersebut, yaitu pada hadis yang kedua yang dikenal oleh para ulama dan para penuntut ilmu dengan hadis Jibril alaihi assalam. Maka kita baca satu persatu dari kalimat yang ada pada hadis tersebut. Kita baca per kalimat, kemudian kita jelaskan satu persatu dari kalimat tersebut. Disebutkan an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, telah kita jelaskan sebelumnya pada hadis yang pertama. Karena hadis yang pertama juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Kemudian beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin.
ketika kami para sahabat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk berkumpul dengan para ahlul ilm, berkumpul bersama orang-orang yang memiliki ilmu. Dan kita lihat banyak hadis yang seperti ini. Hadis yang muncul yaitu ketika para sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan para ahlul ilm, dengan orang-orang yang memiliki ilmu, untuk mengambil lebih banyak faedah dari mereka. Kemudian beliau melanjutkan, "Ittala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab, shadidu sawad ash-sha'r, la yura 'alayhi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad." Tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun dengan bentuk nakirah tanpa alif lam, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tidak mereka kenal. Rajulun, seorang laki-laki yang syadidu bayad ath-thiyab, yang sangat putih pakaiannya, menunjukkan bahwa orang ini betul-betul datang dalam keadaan rapi, betul-betul datang dalam keadaan menjaga kebersihan. Terlihat dari kalimat syadidu bayad ath-thiyab, sangat putih pakaiannya. Karena pakaian yang putih merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Gunakanlah pakaian yang putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian, dan gunakanlah pakaian putih itu untuk mengkafani seorang mayit di antara kalian. Karena seorang yang menggunakan pakaian putih akan terlihat jelas baginya noda atau kotoran yang menempel pada pakaian tersebut. Maka dengan demikian dia segera untuk membersihkannya, berbeda dengan warna-warna yang lain. Oleh karena itu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih, untuk menunjukkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul peduli dengan yang namanya kebersihan, baik secara zahir, terlebih lagi kebersihan secara batin. Maka orang ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pakaiannya yang putih. Demikian pula disebutkan syadidu sawad ash-sha'r, sangat hitam rambutnya. Dan ini menunjukkan bahwa dia juga memperhatikan penampilan tubuhnya. Dan ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan menampilkan penampilan yang sangat baik. Karena diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambutnya. Tetapi hal ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang lelaki setiap hari, karena ini bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambutnya beberapa hari sekali, bukan setiap hari. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang yang menghabiskan waktunya di depan cermin. Maka ini tasyabbuh bin nisa, merupakan penyerupaan terhadap para wanita. Sehingga diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, saya ini," kata Aisyah, "adalah orang yang setiap hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Sedangkan engkau wahai Abu Hurairah hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah." Tetapi kata Aisyah, "Mengapa kok kamu yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada saya?" Apa jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu? "Karena saya tidak banyak menghabiskan waktu di depan cermin." Berbeda dengan wahai Aisyah. Dan ini adalah ciri khas wanita. Maka sekali lagi, memperhatikan penampilan zahir adalah sesuatu yang disunnahkan,
Dan Nabi SAW sering kami katakan beliau menyisir rambutnya. Tapi hal ini tidak beliau lakukan setiap hari. Maka orang ini syadidu sawad syar. Orang yang datang ini rambutnya sangat hitam dan sangat rapi. Kemudian dia mengatakan la yura alaihi atharu safar. Tidak nampak padanya tanda-tanda bahwa dia adalah seorang musafir. Karena seorang musafir asy'ath aghbar, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, ya seperti yang kita kenal di zaman sekarang. Bagaimana keadaan seorang musafir? Kotor semua. Tapi orang ini tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat rapi. Dia mengatakan la ya'rifu minna ahad. Tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Tidak ada yang mengenal. Karena dia merupakan siapa? Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai sosok lelaki. Dan hal ini merupakan sesuatu yang terjadi beberapa kali pada Jibril alaihissalam. Pernah suatu ketika Jibril alaihissalam menyamar sebagai sosok seseorang yang sama persis dengan seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi. Malaikat Jibril menyamar sama persis seperti Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam pada hakikatnya yang asli sebanyak 2 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam pada hakikatnya yang asli, bukan samaran, itu sebanyak 2 kali. Disebutkan bahwa dia memiliki 600 janah, 600 sayap yang menutupi ufuk. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Gua Hira. Kemudian yang kedua ketika sedang Isra wal Mi'raj. 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam pada wujud aslinya. Tapi dalam beberapa kali Jibril alaihi salam, termasuk dalam hadis ini, beliau menyamar menjadi seorang manusia, seorang lelaki. Lalu mungkin sebagian di antara kita bertanya, ya, bagaimana mungkin Jibril alaihissalam yang wujud aslinya memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk bisa menyamar menjadi seorang manusia? Kemana sayapnya? Kemana sayapnya yang 600 itu? Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Menyamar menjadi manusia, kemana emang sayapnya? Terkadang pertanyaan-pertanyaan macam ini muncul dari kalangan orang-orang yang hendak menjadikan kita ragu terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membenturkan kisah-kisah tersebut atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan akal manusia. Intinya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu. Jibril alaihissalam yang memiliki 600 sayap pada wujud aslinya yang menutupi ufuk, Allah mampu untuk merubah dia, menjadikan dia menjadi sosok manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tidak selayaknya kita untuk menyibukkan diri dengan mencari-cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Paham? Baik. Kita lanjutkan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini tiba-tiba duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia menyandarkan lututnya, kedua lututnya kepada kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan ya? Dia menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya berhadap-hadapan. Kemudian kalimat yang berikutnya, antum perhatikan. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Perhatikan. Kita kembali pada kalimat yang sebelumnya. Ada 2 dhamir di sini, 2 kata ganti. Fa asnada rukbatayhi. Dia menyandarkan kedua lututnya. Lututnya siapa ini? Orang ini Jibril alaihissalam. Ila rukbatayhi. Kepada kedua lututnya. Siapa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata gantinya urutnya yang pertama Jibril alaihi salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh perhatikan. Lalu pada kalimat berikutnya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Dia meletakkan kedua tangannya, siapa di sini? Jibril alaihi salam, ala fakhidai, di atas kedua lututnya. Lututnya siapa di sini? Lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lututnya dia atau pahanya dia sendiri? Di sini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang di antara mereka yang mentafsirkan bahwa wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidai, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, yakni pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dicocokkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi urutan kata gantinya itu dia dulu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara para ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa tidak. Dia meletakkan tangannya itu di atas pahanya dia sendiri, bukan pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu taala alam, mana kira-kira yang lebih mendekati yang namanya adab, yang meletakkan tangannya di atas paha dia sendiri atau pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pahanya dia sendiri. Wal ilmu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Jadi di situ di antara para ulama ada yang mengartikan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang mengartikan dengan kedua pahanya sendiri. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Jibril sendiri. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Muhammad." Wahai Muhammad. Lihat. Ini termasuk adab atau tidak? Memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Adab atau bukan? Bukan termasuk adab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir-akhir surat An-Nur, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti panggilan terhadap sesama kalian sendiri. Kalau kita memanggil dengan seseorang sesama kita memanggilnya dengan namanya kan, ya fulan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian samakan. Oleh karena itu kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah menyeru atau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Adakah kita sebutkan itu? Kita temukan ayat yang berbunyi ya Muhammad? Tidak ada. Allah selalu menyebutnya ya ayyuhan nabi. Wahai nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Dan kita lihat memang di dalam hadis orang-orang yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad, ini adalah orang-orang Arab Badui kebanyakan. Mereka tidak mengenal adab. Mereka selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Tetapi para sahabat yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berkata atau menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Rasulullah. Lalu mengapa orang ini Jibril alaihissalam menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad? Padahal ini bukan termasuk adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dia melakukan hal ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa dia sengaja memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan sebutan namanya dengan tujuan tertentu. Ada tujuan di situ. Mengapa dia tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Rasulullah? Mengapa dia memanggilnya dengan sebutan ya Muhammad? Ada tujuannya. Yaitu supaya dia benar-benar menampakkan dirinya kepada para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelabui mereka. Supaya terlihat bahwa memang orang ini adalah orang yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia menampakkan kepada para sahabat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini adalah orang awam yang tidak tahu adab. Jikalau seandainya dia mengatakan ya Rasulullah, para sahabat akan memahami bahwa orang ini adalah orang yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah kenal dengan orang ini. Tetapi untuk mengelabui mereka, para sahabat, Jibril alaihissalam, orang ini
sengaja memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Sekali lagi untuk menampakkan kepada mereka para sahabat bahwa dirinya memang benar adalah seseorang yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, atau seorang yang telah sedikit belajar. Faham? Baik. Ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku tentang apa itu al-Islam. Jadi seolah-olah orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa definisi dari kalimat al-Islam. Tetapi kita lihat jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawabnya dengan al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah, tu'ti az-zakah, tusum Ramadan, wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan satu kalimat tertentu yang menunjukkan tentang definisi al-Islam? Jadi misal kita bertanya kepada seorang siswa, sebutkan apa definisi haji misalnya. Lalu siswa ini menjawab dengan rukun-rukun haji. Dia tidak menyebutkan definisi haji. Sebutkan apa definisi puasa. Siswa ini menjawab dengan menyebutkan rukun-rukun puasa. Apakah dibenarkan jawaban seperti ini? Dibenarkan atau tidak? Jadi di sini orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa makna Islam? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Yang perlu kita ketahui jamaah dirahmati oleh Allah, bahwa yang namanya istilah atau definisi pada setiap kalimat yang ada di dalam agama ini, itu ternyata kalau kita lihat itu datang belakangan, muncul belakangan. Kalau kita lihat kitab-kitab yang lama, kitab-kitabnya para ulama, kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Malik, tidak pernah kita temukan mereka mendefinisikan salat itu adalah sebagaimana kita kenal sekarang pada kitab-kitab fikih. Af'alun wa aqwalun makhsusatun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Kalimat-kalimat yang khusus dan gerakan-gerakan yang khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak ada definisi ini kita temukan pada kitab-kitab fikih yang terdahulu. Jadi mengapa para ulama al-mutaakhirin yang datang belakangan ini memberikan kepada kita definisi-definisi tertentu dari istilah-istilah yang ada pada agama kita? Maka ini semua bertujuan untuk memberikan kepada kita ringkasan dari apa sebenarnya hakikat dari salat itu, yang mana sebenarnya definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang suatu amal ibadah itu tidak keluar dari yang namanya rukun. Kita lihat tadi contoh saya bawakan definisi salat. Af'alun wa aqwalun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Kalimat-kalimat yang khusus, ucapan-ucapan yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apakah pada definisi ini ada yang keluar dari rukun-rukun salat? Tidak ada. Demikian pula yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang definisi al-Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Dan para ulama mutaakhirin yang datang belakangan, mereka memberikan definisi khusus tentang makna kalimat al-Islam. Yang tadi Imam Muhammad al-Tamimi rahimahullah, beliau mendefinisikan al-Islam wal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Definisi al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Untuk perhatikan definisi ini. Kemudian tunduk dan patuh pada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ana tanya, definisi ini apakah ada yang keluar dari rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-istislamu lillahi bit tauhid, yang pertama tadi. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, yaitu syahadat yang rukun Islam yang pertama. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kita harus taat kepada Allah.
Apapun yang Allah perintahkan. Dan Allah merintahkan kita untuk salat, Allah merintahkan kita untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Mencakup atau tidak? Mencakup. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Beliau tambahkan lagi untuk penekanan, yaitu berlepas dari kesyirikan dan orang-orang buat syirik. Sehingga di zaman dahulu mereka, para ulama terdahulu tidak mengenal yang namanya apa definisi salat, apa definisi puasa. Mereka hanya mengenal apa? Rukun-rukunnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Ditanya tentang Islam, tapi jawabannya apa? Rukun-rukun Islam. Dan sekali lagi para ulama memberikan definisi-definisi itu tujuannya untuk apa? Memberikan kemudahan, untuk memberikan ringkasan terhadap apa hakikat yang sebenarnya dari kalimat tersebut. Paham sampai di sini? Dan penjelasan tentang definisi atau rukun-rukun Islam ini membutuhkan waktu tersendiri. InsyaAllah ada pada hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawiyah, itu hadis yang khusus buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara. InsyaAllah akan datang penjelasannya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada orang ini tentang definisi al-Islam, orang ini mengatakan sadaqta, kamu benar. Coba Anda bertanya kepada orang, lalu Anda sendiri yang membenarkan, apa maksudnya? Berarti orang ini, Jibril alaihissalam, mengatakan, menjawab dengan kalimat sadaqta, kamu benar. Itu artinya dia telah mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Gitu kan? Lalu mengapa orang ini, Jibril alaihissalam, padahal dia sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu, mengapa dia sengaja memunculkan atau melontarkan pertanyaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia sudah tahu ilmunya. Ini kata para ulama, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu yang kurang ajar. Mereka mempelajari satu permasalahan tertentu, di antara permasalahan furu', permasalahan yang cabang. Dia mempelajarinya, dia menekuninya satu permasalahan itu, menghafal aja ini, memahami sampai rincian-rincian dalamnya, dia paham semua. Lalu dia sengaja memberikan pertanyaan ini kepada seorang ustaz. Dengan tujuan apa? Mengetes ustaz tersebut. Banyak enggak seperti ini? Banyak. Wa hadza laysa min al-adab. Perhatikan, ini bukan termasuk adab seorang penuntut ilmu. Dilarang untuk mengetes keilmuan seorang alim dengan sengaja memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri telah mengetahui jawabannya dengan susah payah. Lalu mengapa Jibril alaihissalam menjawabnya dengan kalimat sadaqta, padahal dia sudah tahu jawabannya? Mengapa? Ini kata para ulama untuk ifadatus sami'in, memberikan faedah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sengaja memunculkan pertanyaan yang barangkali belum diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan karena dia ini ingin mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi dia mengatakan sadaqta, dia sudah tahu jawaban dari pertanyaan tersebut karena dia adalah Jibril. Dia adalah Jibril. Tidak mungkin dia tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Tetapi sekali lagi dia sengaja memunculkan pertanyaan ini dalam rangka apa? Memberikan faedah kepada orang-orang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barangkali mereka belum mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Qala sadaqta, kamu benar. Lalu para sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran kepada orang ini. Dia sendiri yang bertanya dan dia sendiri yang memberikan pembenaran. Qala, kita lanjutkan. Fa akhbirni 'anil iman. Beritahu kepadaku tentang al-iman. Qal, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya dengan definisi al-iman sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Beliau menjawabnya dengan apa? Menyebutkan rukun-rukun iman. Dan sekali lagi disebutkan oleh para ulama tentang definisi al-iman ini tidak keluar dari yang namanya rukun iman. Al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad.
3 perkara yang tidak bisa disatukan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 3 perkara ini harus kompak. Tidak ada atau tidak boleh ada di antara 3 perkara ini yang berselisih satu sama lain. Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Itu al-iman. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan Nabi SAW sekali lagi menjawab tentang definisi al-iman dengan menyebutkan apa? Rukun-rukun iman. Sebelumnya, anda minum dulu ya. Ada satu poin yang saya lupa tentang definisi al-Islam tadi. Saya ingat hadis yang disebut dengan hadis Wafdu Abdul Qais, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi suatu ketika ada satu kabilah Bani Abdul Qais dari daerah Bahrain, datang utusan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka intinya ingin belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka beberapa hal. Di antaranya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan pada hadis ini, mendefinisikan kalimat al-iman dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Pernah kita dengar enggak? Beliau menyebutkan rukun Islam, beliau menyebutkan kalimat iman dengan menyebutkan apa? Rukun-rukun Islam. Jadi dia tidak Nabi pada hadis ini tidak mengatakan antu'mina billah, tidak. Al-iman an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salat. Al-iman adalah engkau bersyahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hadis ini, ada di antara para ulama yang menyimpulkan bahwa sebenarnya Islam dan iman ini syai'un wahid, satu kesatuan, tidak bisa dibedakan. Islam itu adalah iman dan iman itu adalah Islam. Tapi jumhur ulama membedakan di antara 2 perkara ini, bahwasanya Islam ini lingkarannya, kalau kita gambarkan pakai lingkaran, itu lebih luas daripada lingkaran al-iman. Jadi kalau kita gambarkan, kita buat satu lingkaran yang besar, kita berikan tulisan al-Islam, di dalam lingkaran besar ini ada lingkaran lagi yang namanya al-iman. Ruang lingkupnya lebih sempit. Jadi setiap muslim yang mengaku beragama Islam, yang mencapai derajat Islam, belum tentu sampai masuk ke dalam derajat al-iman. Tapi seorang yang telah mencapai derajat al-iman, pasti dia telah mencapai derajat al-Islam. Jadi pertama Nabi SAW mengatakan antu'mina billah, kau beriman kepada Allah. Bukan hanya mengakui bahwa Allah itu ada, bukan hanya mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tetapi lebih dari itu, kita harus mengikrarkan bahwa semua macam ibadah tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu kandungan di antara al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Kita mengimani dan mempercayai keadaan mereka. Kita mempercayai jumlah mereka yang tidak terbatas dengan bilangan. Kita mempercayai tugas-tugas mereka yang Allah berikan kepada setiap masing-masing di antara mereka. Demikian pula kita mengimani nama-nama mereka yang telah disebutkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, dan kita mengimani nama-namanya, dan yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita beriman secara global terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa rusulihi, beriman kepada para rasul. Kita mengimani bahwa mereka adalah utusan Allah, manusia yang mulia, dan jumlah mereka sangatlah banyak, tidak terbatas pada 25 saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara para nabi dan rasul itu ada yang kami ceritakan kepada kalian dan ada yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Berapa jumlah para nabi dan rasul semuanya? Ada yang tahu? 113.000. Kok beda-beda? Nah, sebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an,
Hum mi'atu alfin wa arba'atun wa 'ishrun. Mereka adalah 124.000. Ala kulli hal ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Apakah yang dimaksud dengan kalimat ini? Bahwa kita tidak wajib beriman kepada Nabi. Karena kalimatnya menggunakan kalimat apa? Rasul kan? Berarti yang diperintahkan cuma beriman kepada para rasul saja. Karena tidak disebutkan kalimat Nabi pada hadis ini. Berarti boleh dong kita tidak beriman dengan para Nabi. Kan beda kan Nabi dan Rasul kan? Nabi, Rasul adalah orang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi tidak, cuma diberikan wahyu dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Jumhur ulama di antara mereka mengartikan bahwa Rasul itu datang dengan bawa syariat yang baru, sedangkan Nabi datang dengan bawa syariat Rasul sebelumnya untuk memberikan kesempurnaan terhadap syariat Rasul sebelumnya, tidak membawa syariat yang baru. Ala kulli hal, bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada para Rasul, maka pada kalimat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita tidak diwajibkan untuk beriman kepada para Nabi. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa sesuatu yang disebutkan lebih atas, mana yang lebih tinggi antara Nabi dan Rasul? Rasul kan? Sesuatu yang disebutkan lebih atas atau lebih tinggi itu pasti masuk di dalamnya sesuatu yang lebih rendah. Maka kandungannya juga kita harus beriman kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumul akhir. Apa yaumul akhir? Jadi sekarang di alam semesta ini, di kehidupan kita ini ada dua. Ada dunia, ada akhirat. Yang dimaksud dengan hari akhir ini yang mana? Hari akhir di dunia atau hari akhir di akhirat? Yang dimaksud dengan yaumul akhir adalah hari yang terakhir pada kehidupan dunia dan hari yang paling awal pada kehidupan akhirat. Itu maknanya. Al-yaumul akhir adalah al-yaumul akhir fi dunya wal yaumul awal lil akhirah. Hari yang paling terakhir pada kehidupan dunia dan sekaligus hari yang paling pertama pada kehidupan akhirat. Hadi yaumul akhir. Beriman kepada yaumul akhir, dan salah satu di antara kandungan yaumul akhir insyaallah nanti kita jelaskan pada poin yang berikutnya. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian pula beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Jam 6. Sampai selesai? Enggak selesai. Masih panjang. Teruskan ya. Sampai jam berapa? Ada tanya panitianya. Panitianya jam 6. Baik. Yang 15 menit lagi kurang lebih. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir, ketentuan Allah tabaraka wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang harus kita yakini bahwa dalam masalah takdir, yang harus kita yakini pertama, ringkasnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita semua. Allah telah mencatat apapun yang kita lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang harus kita yakini dengan masalah takdir adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia terhadap takdir tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk apa? Memilih. Dan dalam hal ini terdapat dua kelompok yang tersesat. Ada yang namanya Qadariyah, yang mereka menafikan atau mengingkari yang namanya takdir. Mereka meyakini bahwa Allah itu tidak menentukan kita. Manusia itu melakukan apapun yang dia inginkan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang menimpa dirinya itu semua atas kelakuan dia sendiri. Allah tidak ikut campur. Ini Qadariyah. Ini dalam riwayat Muslim, ketika datang seorang dari Irak bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di musim haji. Kedua orang ini memberikan kabar kepada Abdullah bin Umar bahwa di tempat mereka ada sekelompok kaum yang mereka rajin membaca Al-Quran. Bayangkan, rajin ibadah, tetapi mereka mengingkari yang namanya takdir. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini? Ketegasan seorang ulama terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah
Dalam aqidah dia mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka. Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari saya. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, jikalau seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada yang namanya takdir. Hati-hati. Dan mereka, orang-orang mengingkari takdir, alasan mereka itu sebenarnya tidak masuk akal. Alasan mereka itu sangat jahil sekali. Mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu ikut mentakdirkan kita, terus kalau nanti kita semisal diazab oleh Allah di neraka, kita masuk neraka, itu artinya Allah telah berbuat zalim kepada kita. Dan Allah kan telah menafikan yang namanya kezaliman dari dirinya. Wa ma innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak berbuat zalim meskipun sebesar biji sawi. Jadi kalau Allah ikut mentakdirkan kita, lalu kita semisal masuk neraka, itu artinya Allah zalim pada kita. Karena Allah yang memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi Allah itu gak ikut-ikut. Kita sendiri yang bergerak. Kalau kita masuk neraka, ya karena ulah kita sendiri, bukan karena Allah. Itu alasan mereka. Jadi takdir itu gak ada. Paham? Ini terlalu ekstrim kiri, menafikan takdir. Ada juga yang berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, yaitu Al-Jabriyah. Mereka menyatakan bahwa apa saja yang saya lakukan ini atas takdir dari Allah. Jadi semisal ada orang yang melakukan maksiat, jangan dicela, karena maksiatnya itu takdir Allah. Kenapa kamu gak sholat? Saya ditakdirkan tidak sholat sekarang. Kenapa kau minum khamr? Takdirnya sekarang saya minum khamr. Jadi orang kafir, orang ahli maksiat jangan dicela, karena kafirnya itu takdir dari Allah. Orang beriman tidak perlu dipuji, karena imannya itu takdir dari Allah. Ini berlebihan dalam menetapkan takdir. Jadi seolah-olah semua itu Allah yang menggerakkan. Seakan-akan manusia ini adalah seperti kapas yang ditiup oleh angin kemana dia pergi. Maka kita lihat di sini pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berlebihan dalam menetapkan takdir. Jadi mereka meyakini dua tadi. Allah menetapkan na'am, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Mana silahkan yang mau pilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak silahkan beriman, dan siapa yang berkehendak silahkan kufur. Dan ayat yang telah kita hafal yang mematahkan akidah kedua kelompok sesat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Perhatikan ayatnya. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Siapapun di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah. Maka ayat ini menetapkan adanya kehendak bagi manusia. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Paham ayatnya? Siapapun di antara kalian yang berkehendak untuk yastaqim, istiqamah di atas agama. Maka ayat ini menetapkan adanya apa? Kehendak bagi manusia. Jadi ayat ini merupakan bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Kemudian ayat berikutnya, wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Dan apapun yang kalian kehendaki itu pasti kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan kehendak bagi siapa? Allah. Ayat ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Man syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Qala, lanjutkan, qala sadaqta. Jibril mengatakan kamu benar. Lalu dia berkata, "Fakhbirni 'anil ihsan." Beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Jadi lingkaran al-ihsan ini lebih sempit lagi daripada lingkaran al-iman. Jadi ada berapa lingkaran di sini?
Tiga. Al-Islam yang paling besar, kemudian di dalamnya ada al-iman, kemudian di dalamnya lagi ada al-ihsan. Dan ini semakin sedikit atau semakin sempit ruang lingkupnya, maka semakin sedikit manusia yang bisa masuk ke dalamnya. Banyak manusia yang muslim, tapi tidak sebanyak manusia yang mukmin. Dan manusia yang mukmin tidak sebanyak manusia yang masuk kepada derajat al-ihsan. Al-ihsan secara bahasa yakni dhiddul al-isa'ah, lawan kata dari berbuat jelek. Al-ihsan berbuat baik. Dan al-ihsan ini ada dua macam. Ada al-ihsan ila al-khaliq dan al-ihsan ila al-makhluq. Berbuat al-ihsan kepada al-khaliq, Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu definisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Juga ada yang namanya al-ihsan ila al-makhluq, berbuat baik kepada makhluk, yaitu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Kita memberikan kepada makhluk itu apapun yang bagus, baik berupa materi, berupa ilmu, berupa jabatan dan seterusnya. Wa kafful adha, kita mencegah diri dari mengganggu mereka. Wa talaqatul wajh, dan wajah berseri-seri. Kita diperintahkan untuk berbuat al-ihsan kepada makhluk, baik manusia ataupun hewan. Berbuat al-ihsan kepada manusia seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, berbuat al-ihsan pada kedua orang tua. Demikian pula terhadap seekor hewan sekalipun, kita diperintahkan untuk berbuat al-ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau kita ingin membunuh seekor hewan, kita tetap wajib melakukan apa? Al-ihsan. Sebagaimana dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai." Allah telah mencatat, menetapkan pada kita untuk berbuat al-ihsan terhadap segala sesuatu. Nabi mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian ingin membunuh, maka berbuat al-ihsanlah ketika ingin membunuh. Habisi nyawa itu secepatnya. Jangan sampai menyiksa. Habisi nyawa secepatnya. Fa ahsinul qitlah. Nabi mengatakan, "Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Kalau kalian ingin menyembelih, maka tetap berbuat al-ihsanlah ketika ingin menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan hewannya. Ada al-ihsan. Demikian pula kalau kita ingat hadis yang memerintahkan kita untuk membunuh seekor cicak, suatu amalan yang sunnah, membunuh seekor cicak. Tetapi ingat Nabi SAW tetap memerintahkan kita untuk melakukan al-ihsan ketika hendak membunuh seekor cicak. Barang siapa yang membunuhnya pada pukulan yang pertama, maka baginya pahala yang besar dalam hadis tersebut. Barang siapa yang membunuhnya dengan pukulan yang kedua, maka bagi dia kebaikan yang lebih sedikit dari pukulan yang pertama. Artinya apa? Semakin cepat kita membunuh seekor hewan, semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada al-ihsan. Dan al-ihsan, kita kembali kepada al-ihsan ila khaliq. Berbuat al-ihsan kepada Allah, definisinya sebagaimana yang Nabi sebutkan pada hadis ini. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi pada hadis ini ada dua derajat, dua tingkatan al-ihsan. Tingkatan yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini tingkatan yang tertinggi dalam al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Jadi orang-orang yang bisa seperti ini itu sangat istimewa. Orang-orang yang bisa mampu sampai seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah ya. Tidak ada ceritanya orang melihat Allah langsung, tidak ada. Seolah-olah dia merasakan Allah di hadapannya. Maka orang seperti ini akan semakin rindu untuk melakukan ibadah. Dia tidak bosan dengan ibadah karena dia sudah bisa merasakan dengan ibadahnya. Setiap kali saya beribadah, saya merasakan bahwa Allah ada di hadapan saya. Kalau kita belum bisa seperti ini, setidaknya ada derajat yang kedua yang ada di bawahnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau belum bisa melihat Allah seolah-olah kau melihat Allah ketika ibadah, maka ketahuilah setidaknya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Wa hadza muraqabatullah.
Seorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sekali lagi tingkatan yang kedua dalam al-ihsan. Qala, orang ini mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Maka sungguh tersesat seorang yang mengatakan bahwa umur umat Islam itu berapa tahun? 1500 tahun. Kalau gitu kiamat gak tersembunyi. Sekarang tahun berapa? 1140. Berarti tinggal berapa tahun lagi? 1500. Hadza dhalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Hati-hati. Nabi SAW sendiri tidak tahu. Dan di antara mereka ada yang berdalil dengan ayat di dalam surah Taha, untuk mencatat ayatnya, syubhat mereka. Ada yang bawa mushaf enggak? Saya lupa nomor ayatnya. Ada mushaf di sini. Ada mushaf? Ada mushaf? Nah, afwan. Anu catat ayatnya ya. Syubhat orang-orang yang menyatakan bahwa kiamat itu tidak tersembunyi sebenarnya. Di dalam surat Taha, saya lupa nomor ayatnya, di awal-awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-15, Taha 15. Perhatikan bunyi ayatnya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku menyembunyikannya. Begitu makna ayat ini. Akadu ukhfiha. Hampir saja aku menyembunyikannya. Hampir, baru hampir. Berarti enggak sampai apa? Tersembunyi. Paham syubhatnya? Lalu bagaimana kita membantah syubhat ini? Pakai dalil, pakai ayat. Kiamat tidak tersembunyi dengan dalil ayat ini. Akadu ukhfiha, Allah mengatakan saya hampir saja menyembunyikannya. Berarti kiamat tidak tersembunyi. Karena ini pakai kata-kata akadu, hampir. Maka di sini perlunya kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Supaya kita tidak tersesat dengan orang-orang yang memahami Al-Quran hanya dengan pemahaman mereka. Yang dimaksud dengan ayat ini, Taha ayat 15, hampir-hampir aku menyembunyikannya, yakni menyembunyikan tanda-tandanya. Menyembunyikan apa? Tanda-tandanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sampai. Allah telah menunjukkan kepada kita tanda-tandanya. Kita dikasih bocoran, ini loh tanda-tanda terjadi hari kiamat itu. Tanda-tandanya ini dan ini. Tetapi kepastiannya kapannya pasti disembunyikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana Allah mengatakan dalam surat Muhammad, "Inna sa'ata atiyah fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Apakah mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat yang datang kepada mereka baghtah, secara tiba-tiba? Faqad jaa'a asyratuha. Sungguh telah datang, telah nampak tanda-tandanya. Allah mengatakan baghtah, tiba-tiba. Apakah sesuatu yang tiba-tiba itu direncanakan terlebih dahulu? Tidak. Apakah sesuatu yang tiba-tiba itu telah diketahui kapan dan kapannya? Tidak. Maka ini maksud sekali lagi dengan ayat ini, Taha ayat 15, akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku menyembunyikannya, yakni menyembunyikan tanda-tandanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan ilmu kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Tapi hakikatnya kapan terjadinya tak seorang pun yang mengetahui. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Lalu dia mengatakan fa akhbirni 'an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, an talidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Maka pada kalimat ini ada di antara para ulama yang berbeda pendapat dalam mentafsirkannya, apa maknanya.
seorang ibu melahirkan tuannya. Yang pertama, di antara tafsiran dari kalimat ini kata para ulama adalah kathratu al-futuhat, banyaknya penaklukan Islam, banyaknya peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang berhasil menawan wanita-wanita kufar dan mereka dijadikan sebagai budak, dan budak bebas diperlakukan apa saja oleh tuannya, sama seperti istri, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Maka banyaknya di akhir zaman wanita-wanita kufar yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian wanita-wanita ini melahirkan seorang anak dari tuannya, maka anaknya statusnya sebagai budak atau merdeka. Ikut ibunya atau ikut bapaknya? Ikut bapaknya. Dia ikut menjadi merdeka. Maka anak ini menjadi tuan bagi ibunya yang masih budak, kecuali apabila majikannya ini menikahi budaknya. Beda lagi. Kalau menikahi budaknya, maka status wanita ini menjadi merdeka. Tapi kalau tidak dinikahi, hanya dikumpuli dan statusnya masih tetap menjadi budak, lalu wanita ini melahirkan seorang anak, maka statusnya ikut bapaknya, merdeka. Maka banyaknya penawanan, banyaknya penaklukan, maka ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua di antara para ulama, ada yang mengatakan yang maksud dengan kalimat seorang ibu melahirkan tuannya adalah anak yang durhaka. Banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi seakan-akan saking durhakanya sampai seolah-olah dia menjadi seperti tuan bagi ibunya. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau melihat orang-orang yang miskin, yang tidak beralas kaki, yang tidak memiliki pakaian, yang mereka kerjaannya adalah mengembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Tiba-tiba mereka tinggal di dalam istana, tiba-tiba mereka tinggal di dalam rumah yang mewah. Dan ini tanda-tanda yang sangat zahir di zaman ini. Tambah banyak orang-orang yang menjadi kaya secara mendadak. Sungguh benar Nabi SAW beliau mengatakan, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bihi min aina yaktasib min al-mal min halalin am min haram. Akan datang pada manusia suatu zaman yang manusia lagi sudah tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Maka jangan kaget melihat seseorang yang dahulunya miskin, tidak punya apa-apa, dalam waktu singkat menjadi kaya, karena dia tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Dan ini sekali lagi merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis ini bukan satu-satunya tanda, tapi banyak tanda-tanda yang lain disebutkan oleh Nabi SAW di hadis-hadis yang lain, sehingga banyak di antara para ulama yang membuat kitab khusus berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat yang mereka kumpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Thumma talaqa, lalu orang ini pergi, falabithtu maliyan, kata Umar, lalu aku pun terdiam. Dan riwayat lain dikatakan falabithtu thalathan, saya menunggu sampai 3 hari 3 malam tentang siapa orang ini. Lalu Nabi SAW sendiri yang membuka pertanyaan, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, apa kamu mengetahui siapa yang bertanya itu? Dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka dia mengembalikan ilmu ini kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan merupakan aib. Bukan merupakan aib apabila seorang alim ditanya tentang suatu permasalahan tertentu, dia menjawab wallahu a'lam. Sebagian orang mandangnya aib, ini ustaz kok enggak tahu. Kita lihat Imam Malik rahimahullah dalam satu majlis itu, beliau ditanya, kalau saya tidak lupa, diberikan pertanyaan sebanyak 42 pertanyaan. Yang 35-nya beliau menjawab wallahu a'lam.
Cuma berapa jadi pertanyaannya? Bisa jawab 7 pertanyaan. Ini siapa? Imam Malik rahimahullah. Dan ini sekali lagi bukan aib. Tatkala seseorang mengembalikan ilmu, urusan ilmu ini kepada Allah. Dan kita lihat sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh seseorang, wahai Musa, siapakah di atas muka bumi ini yang paling mengetahui? Nabi Musa mengatakan, ana, saya. Maka Allah pun menghukum Nabi Musa alaihissalam, sehingga bersambung pada kisah Nabi Khidr alaihi salam, menunjukkan bahwa tak seorang pun di antara manusia yang sempurna ilmunya. Lalu Nabi SAW memberikan jawaban, fadzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang itu adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan din kepada kalian. Maka kata para ulama, Nabi SAW memberikan kata-kata ad-din, agama, maka ini menunjukkan bahwa Islam, al-iman dan al-ihsan ini merupakan apa? Agama, cakupan dari agama kita. Al-Islam wal iman wal ihsan hadha huwa ad-din. Karena Nabi menyebutnya atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama. Nah, barangkali itu sedikit yang bisa kami sampaikan dari penjelasan hadis Jibril alaihissalam. InsyaAllah kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis yang mulia ini, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.